Perjalanan penuh gejolak yang dilalui Jane Shalimar selama proses perceraiannya dengan Febriano Indra Kesuma berakhir dengan keputusan cerai talak satu. Jane akhirnya memperoleh apa yang selama ini ia dambakan, yakni hak asuh Muhammad Zarno Jaskilka Fabrio. Namun tidak ada halangan bagi Febri untuk menjenguk anaknya. Selain itu, Febri diwajibkan untuk menafkahi Zarno setiap bulannya sebesar Rp1.750.000. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Jane Shalimar akhirnya mendapatkan hak asuh atas Zarno, anaknya. Baru saja bercerai dengan Kus Hendratmo, Herdawati sudah mengkhawatirkan pembagian harta Gonogini dan masa depan anak-anaknya. Selain akting dan menyanyi, Intan Nuraini ternyata punya kemampuan menulis cerita pendek. Caca, Frederica, dan Purwacaraka sama-sama mendapatkan surprise party di hari ulang tahun mereka. Melanie Subono kepincut pria bertato. Meski sibuk sebagai musisi, Piu Padi ternyata telaten merawat anaknya. Pemirsa, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sangat melegakan Jane Shalimar. Selain gugatan cerainya dikabulkan, hak pengasuhan anak juga jatuh ke tangannya. Apakah Febriano menerima keputusan itu? Kus Hendratmo dan Herdawati juga sudah resmi bercerai. Bedanya Herda belum bisa bernafas lega. Herda masih mengkhawatirkan pembagian harta Gonogini dan masa depan anak-anaknya. Kita mulai berita pertama dari sidang cerai Jane Shalimar dan Febriano berikut ini. Perjalanan penuh gejolak yang dilalui Jane Shalimar selama proses perceraiannya dengan Febriano Indra Kesuma berakhir dengan keputusan cerai talak satu. Jane akhirnya memperoleh apa yang selama ini ia dambakan, yakni hak asuh Muhammad Zarno Jaskilka Fabrio. Namun tidak ada halangan bagi Febri untuk menjenguk anaknya. Selain itu, Febri diwajibkan untuk menafkahi Zarno setiap bulannya sebesar Rp1.750.000 dan bukan seperti permintaan Jane, yakni sebesar Rp5 juta. Cukup puaskah Febri dengan keputusan majelis hakim? Atau mungkin dia ingin naik banding? Mungkin masih saya pikirkan, saya belum bisa mengambil keputusan karena ada masa tenggang 14 hari. Yang insya Allah saya ini melakukan ini karena demi anak saya, tapi yang penting ya toh juga itu ibunya, ya kan? Ya insya Allah juga dia tidak menghalangi saya untuk bertemu dengan anak saya, karena saya mau gimana pun saya bapak. Insya Allah semua ini bisa dijalankan secara adil dan juga dijalankan secara kedewasaan gitu, tanpa ada bentrokan-bentrokan lagi gitu. Jane Shalimar tidak menyaksikan langsung putusan majelis hakim. Jane masih dalam perjalanan pulang dari luar kota saat sidang berlangsung. Kami baru bisa mendapat komentar Jane saat kami temui di rumahnya. Ya pada akhirnya adil, keputusannya itu adil. Aku sih dari awal tidak mempermasalahkan materi gitu, berapapun yang dia sanggup berikan, mau itu cuma 1.000 perak kayak atau mau berapa, itu kan kesanggupannya dia gitu. Aku tidak mau menuntut 25 juta di luar kesanggupannya dia. Aku tidak mau memaksa gitu. Jane Shalimar tidak terlalu ambil pusing masalah biaya nafkah anak yang tidak sesuai permohonannya. Jane perlu bersyukur karena 2 hari sebelum putusan cerai, Febri sudah mencabut laporan di kepolisian tentang Jane mengambil paksa Zarno dari rumahnya. Setidaknya Jane lebih beruntung dari Herdawati, mantan istri Kus Hendratmo yang masih bertanya-tanya soal kejelasan biaya nafkah yang seharusnya diberikan Kus kepadanya. Karena sejak putusan cerai, Herda belum menerima sesen pun biaya nafkah dari Kus. Nah, jadi kalau di agama Islam yang disebut gonogini itu baik rumah, baik mobil, baik apa itu dibagi 2. Ya. Cuman saya berpikir saya sudah berumah tangga sama dia 34 tahun. Apa sih yang kamu kasih sama saya? Saya minta rumah. Ya. Sedangkan dia ngomong sama anak-anak saya bahwa rumah itu punya kalian, punya saya dengan anak-anak. Itu ngomong sama anak-anak, tapi begitu di pengacara, depan pengacara enggak.
Dia tulis hitam di atas putih, rumah buat saya. Rumah buat saya, mobil saya minta dikasih. Dia cuma mau membiayakan anaknya aja yang paling kecil sampai dengan umur 21 tahun. Padahal tinggal 4 tahun lagi. Rumah yang telah Kus Hendratmo janjikan agar menjadi milik Herdawati dan anak-anak hingga saat ini pun belum juga terwujud. Apakah Herda sudah menuntut Kus untuk segera menuntaskan masalah harta Gonogini? Iya, saya pernah menuntut, ya, tapi dia bilang dia udah bangkrut. Terus aku bilang apa saya? Saya bilang saya sudah ikhlas dan pasrah. Di infotainment kemarin kan saya bilang saya ikhlas dan pasrah. Dan itu saya baru dapatkan di umur saya yang ini. Jadi saya tidak akan mempermasalahkan. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Pemirsa, setelah Happy Salma, sekarang tiba giliran Intan Nuraini yang cerpen karyanya dibukukan. Cerpen Intan tersebut dapat dibaca di buku kumpulan cerpen karya mahasiswa sastra UI. Kabarnya gaya penulisan Intan mirip-mirip dengan Jenar Maisa Ayu, berani dan berbau seks. Nah, bicara buku, kaitannya pasti dengan minat baca. Kalau sudah bicara tentang minat baca, anak-anak kita pasti lebih memilih nonton TV ketimbang membaca. Mereka juga cenderung lebih suka hiburan-hiburan yang diperuntukkan buat orang dewasa. Banyak orang prihatin termasuk Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tapi sebelumnya kita tengok dulu cerpen karya Intan Nuraini berikut ini. Kian banyak saja fenomena selebriti yang coba-coba jadi penulis. Dan yang baru saja adalah Intan Nuraini. Tulisan Intan dapat dibaca pada sebuah kumpulan cerpen karya mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mai, begitulah judul cerita pendek karya Intan. Judulnya memang biasa saja, namun isi ceritanya terbilang mengagetkan. Mengagetkan karena Intan yang terkesan kalem menulis cerpen berbau seks. Jadi itu cuma sebagai bumbu aja gitu di dalam cerita ini. Jadi di dalam novel aku ini ada percakapan antara sperma dan laki-laki gitu. Dan apa namanya, itu sebenarnya aku punya inspirasi seperti itu bukannya untuk misalnya mau mencari apa namanya sensasi atau misalnya mau jadi vulgar atau gimana, tapi ada pesan-pesan yang aku mau mau sampaikan. Cerita-cerita semacam itu selalu mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Intan siap menghadapinya. Kalau untuk nanti akhirnya ada pro dan kontra segala macam, aku sih akan malah dengan senang hati gitu nerima itu semua. Berarti kan apa yang aku lempar ke masyarakat berarti kan mendapat tanggapan gitu kan. Sekilas gaya penulisan Intan Nuraini mirip-mirip dengan Jenar Maisa Ayu yang gemar mengangkat tema-tema seksual dalam tulisannya. Kebetulan Intan sangat mengidolai Jenar, sehingga barangkali tanpa disadari tulisannya banyak dipengaruhi oleh gaya penulisan Jenar. Setiap penulis itu pasti pasti punya penulis favorit gitu kan, penulis favorit. Dan karena si penulis itu sering membaca buku favorit yang ditulis oleh penulis favoritnya, jadi otomatis ketika dia menulis sebuah karya sastra, pastinya ada banyak hal yang ada sedikit banyak nanti secara tidak disadari terpengaruh gitu. Buku adalah jendela ilmu. Sayangnya minat baca masyarakat Indonesia tergolong masih rendah. Rendahnya minat baca itu bahkan melanda anak-anak kita. Mereka lebih suka berjam-jam memelototi hiburan lewat layar TV ketimbang membaca. Sudah begitu, tontonan yang mereka nikmati pun terkadang milik orang-orang dewasa. Hal ini menjadi keprihatinan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz yang dikenal dekat dengan remaja dan anak-anak ini begitu khawatir anak-anak Indonesia akan dewasa sebelum waktunya. Saya pikir peran pemerintah itu sangat penting. Orang tua itu kan ada 3. Yang melahirkan yang ada di sekolah dan ada di lingkungan. Iya kan? Yang di lingkungan ini siapa? Peran pemerintah. Jadi ketiganya harus bekerja sama, kalau tidak habis. Bagaimana TV harus punya aturan. Apa yang boleh ditonton, apa yang boleh disiarkan. Itu penting, karena kalau tidak
anak-anak dewasa sebelum waktunya. Komponen lain selain pemerintah adalah guru, masyarakat, dan keluarga. Tanggung jawab pendidikan anak ada di pundak mereka. Seharusnya anak-anak didekatkan pada alam dan bukan pada hiburan orang dewasa.